Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahraudnisa dari kelas 9A. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya hari Senin di kota Mekah. Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah, wafat ketika Nabi Muhammad 7 bulan dalam kandungan. Dalam usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad namanya Siti Aminah wafat 2 tahun kemudian. Muhammad kembali kehilangan seseorang, yaitu kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan Muhammad tinggal bersama pamannya Abdul Thalib. Nabi Muhammad wafat pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad berdirilah pertama, yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin pertama yang setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Abu Bakar jadi perang Siddin atau perang melawan kemurtadaan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Ketika Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan sangat pesat. Di masa kepemimpinan Ali menghadapi pemberontakan Tabi'in, Zubair dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh usaha di akhir pemerintahan. Umat terpecah 3 golongan dan Ali terbunuh. Wafatnya Ali menabi berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Dinasti Umayyah. Kekhalifahan ini berdiri setelah Ali meninggal. Bani Umayyah bertahan 3 abad, dibanding 2 periode antara 661 sampai 750. Pusat Damaskus kedua antara 756 di Cordoba. Setelah Ali wafat, kepemimpinannya dilanjutkan putranya Hasan. Namun setelah beberapa bulan Hasan mundur demi mendamaikan kaum muslim yang saat itu ditanda beragam bid'ah. Abad, dibanding 2 periode antara 661 sampai 750. Pusat Damaskus kedua antara 756 di Cordoba. Setelah Ali wafat, kepemimpinannya dilanjutkan putranya Hasan. Namun setelah beberapa bulan Hasan mundur demi mendamaikan kaum muslim yang saat itu ditanda beragam fitnah. Hasan memiliki berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah. Bani Umayyah kemudian mengubah pemerintahan yang awalnya dimangkat menjadi dan ada yang khalifah. Daulah Abbasiyah, kekhalifahan kedua yang berkuasa pada masa 750 sampai 1258 Masehi. Selama 5 abad dengan 12 khalifah, kekhalifahan Abbasiyah yang dikenal membawa Islam dalam masa kejayaannya. Daulah ini berdemaga pesat hingga menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Setelah berkuasa lama, daulah ini mengalami kemunduran. Berikut faktornya: luas dari wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, adanya profesionalisasi keuangan negara, sulit masuknya Islam ke Indonesia. Mula-mula Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat ke Nusantara. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam di tempat-tempat berdakwah sambil berdagang. Adapun teori-teori yang mendasari masuknya Islam di Indonesia, itu teori Gujarat. Teori ini dinamakan teori Gurajat, bercoba dari pandangan yang menyatakan asal negara membawa agama Islam ke Nusantara. 2. Teori Tiongkok. Teori Tiongkok menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia dari para perantau Tiongkok. 3. Teori Persia.
Teori Persia lebih menitik berantakan tinjaunya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam. Ialah yang dirasakan mempunyai persamaan dengan teori Mekah. 4. Teori Mekah. Ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indo pada abad 10 dan membawanya berasal dari arah keempat. Teori tersebut memiliki kebenaran dan kelemahan masing-masing, namun teori terkuat adalah teori Mekah.